Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan peran lembaga penegak hukum. Nama saya Arhida Berkampiana. Di sini saya sebagai kepolisian. Saya Nokatina sebagai jaksa. Saya Regina. Di sini saya sebagai advokat. Saya Nadia Betoloka. Di sini saya sebagai hakim. Saya Nureti. Saya sebagai KPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran Polri. Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat serta penegak hukum serta memberikan perlindungan kepada negara masyarakat. 2. Dasar hukum Polri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 berisi tentang isi hukum acara pidana. 2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang manajemen tindak pidana. Tugas Polri 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Sebagai penegak hukum. 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Polri 1. Melakukan penanganan pertahanan penyelenggaraan penyitaan. 2. Mengadakan penghentian penyidikan. 3. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut hukum. 4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya El Kamila. Saya di sini sebagai jaksa. Saya akan menjelaskan tugas dan wewenangnya. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Ini dapat dilakukan jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selain itu juga disebut sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana eksekutif tenar. UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membahas tugas dan wewenang kejaksaan pada pasal 30. Tugas dan wewenangnya: 1. Melaksanakan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyelidik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penegakan hukum merupakan tujuan utama dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat di negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum. Keberhasilan penegakan hukum di negara ini sangat ditentukan oleh peran alat-alat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum. Salah satunya adalah advokat. Advokat dalam penegakan hukum, maka selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, wajib mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tugas dan wewenang advokat. Peran advokat sendiri antara lain: 1. Memperjuangkan hak asasi manusia. 2. Pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. 3.
memegang teguh Sumpah Alpukat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. 4. Melaksanakan kode etik advokat. 5. Menjunjung tinggi dan mengutamakan nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang. Pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009. Menurut ketentuan Perundang-undangan RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. 1. Hakim dan Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim dan badan peradilannya yang berada di bawah Hakim Agung. 3. Hukum pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Tugas dan wewenang hakim: menetapkan hasil sidang, membuat catatan pinggir pada berita acara putusan pengadilan negeri mengenai hukum yang dianggap penting. Dalam hal pengadilan tinggi, melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan berita acara persidangan serta menandatanganinya. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan negeri yang ditugaskan kepada serta meneruskan keputusan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada hakim pengadilan negeri yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureti. Saya akan menjelaskan tentang peran KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua alas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas dan wewenang KPK. 1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. 2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. 3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak untuk melaksanakan penetapan hakim dan pemutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.